Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini Rabu malam Kamis pekan keempat ya, tanggal 22 Januari bertepatan juga 22 Rajab 1446, 22 Januari 2025 ya, berarti ini jadwal kita membahas kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, yaitu kesalahan-kesalahan kaum muslimin ya dalam salat-salat mereka, karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Al-Salman hafizahullahu ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, Ana ingin sampaikan ya bahwa tadi salat yang kita lakukan adalah al-jam'u bisababil matar, yaitu menjamak salat-salat fardu, dan ini hanya berlaku di masjid bersama imam ratib dengan sebab turunnya apa? Hujan. Dan nanti akan dibahas di kitab ini nanti, tapi ya masih lama di bahasan-bahasan terakhir. Di antara akhta kesalahan kaum muslimin adalah tidak mau menjamak sholat ketika turun apa? Hujan. Jadi ini adalah man'ul jam'i baina salatain. Ana singgung dulu sebentar ya. Nanti akan kita bahas juga kalau pada waktunya kita sudah sampai situ. Man'ul jam'i baina salatain, tidak mau sebagian kaum muslimin di masjid menjamak dua salat fil hadar ya. Walaupun mereka hadir ya, bukan musafir, illa inda nuzulil matar, kecuali ketika turun hujan. Nah ini jadi mereka menganggap menjamak itu hanya ketika safar saja. Padahal ya ketika hadir pun kalau turun hujan itu disyariatkan untuk diapakan? Dijamak. Ya. Nah kemudian dijelaskan banyak di situ ya dalil-dalilnya, bahwa itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Di antara hadis-hadisnya adalah hadis Ibnu Abbas ya, di dalam Sahih Muslim dan yang lain-lain. Nabi pernah menjamak salat dengan sebab turunnya apa? Hujan, padahal Nabi di Madinah bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan ini termasuk minas sunanil mahjurah, termasuk sunnah Nabi yang banyak dilalaikan atau dilupakan oleh kaum muslimin ya. Jadi kita hidupkan kembali, apalagi yang namanya di kita ini, di Indonesia ini banyak hujan ya, maka masjid yang insya Allah mengenal sunnah akan mempraktekkan ini, dan bahkan dicari sama anak-anak ya. Ketika hujan, anak-anak maghribnya itu pada pengen sholat di mana? Di masjid. Karena apa? Nanti dijamak ya, Masya Allah. Jadi sudah
yaitu anak-anak. Kalau itu mah, kalau kita mah ya menjamak itu karena sunnah, karena ini adalah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu nanti akan yakni datang pembahasannya ya di halaman 419 dan seterusnya. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu apa yang kita bahas waktu akhir pertemuan ya, sampai halaman 258. Masih berkaitan dengan kesalahan-kesalahan kaum muslimin dalam salat berjamaah mereka. Kesalahan-kesalahan kaum muslimin dalam salat berjamaah mereka. Terakhir kita membahas yaitu kesalahan mereka tentang insyighalul masbuk, ya, apabila ada orang yang masbuk dan dia tahu bahwa imam sudah menjelang ruku, nah, tapi dia hanya di salatnya itu sibuk dengan membaca iftitah. Ya, padahal yakni doa iftitah itu hukumnya hanya apa? Sunnah, dan hendaknya dia segera membaca Al-Fatihah, tidak perlu membaca iftitah. Dan ini adalah satu kesalahan sebagian kaum muslimin. Dan kita sudah bawakan perkataan ulama dalam hal ini, yaitu Al-Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis menyampaikan bahwa ini termasuk ya was-was dari syaitan. Ingin sempurna sholatnya tapi malah melakukan yang sunnah, meninggalkan yang apa? Wajib. Begitu. Jadi dia harus tahu ketika dia masbuk dan dia perkirakan imam akan ruku, maka jangan sibuk baca iftitah, tapi segera baca apa? Al-Fatihah. Kalau selesai dan keburu ruku, alhamdulillah, artinya dia selesai Fatihahnya dan ruku bersama imam, itu baik. Tapi kalaupun tidak selesai Al-Fatihahnya, maka dia sudah berusaha melakukan yang wajib sebisanya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kesalahan berikutnya adalah wa min akhta'ihim at-ta'akhuru anil luhuqi bi salatil jama'ah idza kana al-imamu fi ghairi al-qiyam aw ar-ruku'. Menyengaja, ini kesalahan kebanyakan kaum muslimin, yaitu menyengaja ya memperlambat diri ikut jamaah ketika dia dapati imam ya sudah sujud atau sudah duduk di antara dua sujud. Jadi dia diam saja berdiri. Nunggu apa? Nunggu imam berdiri di rakaat berikutnya. Ini kesalahan. Tapi giliran imam dia dapati masih ruku, dia malah apa? Buru-buru. Dapat apanya? Rukunya, supaya dapat berapa? 1 rakaat. Nah, ini kan waktu itu kita sudah katakan ini seperti anak apa? Anak kecil ya. Jadi dia pikir, sudahlah, saya sudah terlambat, ngapain juga ikut sujud atau ikut duduk di antara dua sujud, toh nanti bisa ikut ketika imam sudah apa? Berdiri, dan saya pun kalau sujud pun tidak dihitung berapa? 1 rakaat. Nah, ini kesalahan. Dikatakan di sini ya, wantidharu qiyamil imam, dia hanya menunggu berdirinya imam, hatta yaltahiqa bihi, dan dia hanya ikut nanti ketika imam sudah berdiri di rakaat berikutnya. Wa yufawwituhu fi hadhihi al-halati fadla sujud. Nah, akhirnya dia lewatkan itu keutamaan ikut sujud bersama siapa? Imam. Ya, sujud itu keutamaannya banyak. Al-warid fi katsir min al-ahadits, disebutkan dalam banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadlan an mukhalafatihi liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, terlebih lagi ya, orang tidak mau ikut sujud itu menyelisihi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sahih Bukhari? Kata beliau, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila shalah." Kalau kalian sudah mendengar qomat dikumandangkan, maka artinya kalau kalian masih di jalan ya, belum nyampe masjid tapi qomat sudah dikumandangkan, famshu ila shalah, tetaplah berjalan menuju salat, menuju masjid. Wa alaikum bis sakinati wal waqar, dan kalian tetaplah tenang
dan jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Kenapa? Wala tusri'u, jangan cepat-cepat, jangan buru-buru. Kenapa? Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapatkan dari imam tinggal kalian salat bersama imam. Wa ma fatakum fa'atimmu, dan apa yang kalian tertinggal tinggal disempurnakan saja nanti setelah salam. Dan ini hadis sahih dalam Sahih Bukhari dan yang lain-lainnya. Nah, di hadis ini terdapat penjelasan kata para ulama. Di antaranya penjelasan dari Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Ya. Di situ beliau mengatakan menjelaskan hadis tadi, was tudilla bihi aidan ala istihbabid dukhuli ma'al imam. Hadis ini juga dijadikan dalil oleh para ulama, ya, dianjurkannya makmum yang masbuk itu tetap ikut langsung gerakan imam. Ya, tentunya setelah takbiratul ihram dulu dalam keadaan berdiri, kemudian ikut imam. Kalau imam lagi sujud, langsung sujud. Ya, fi ayyi halatin wajada 'alaiha, dalam keadaan bagaimanapun imam itu gerakannya. Ya. Wa fihi haditsun asrahu minhu, bahkan ada hadis yang lebih jelas lagi daripada hadis dalam Sahih Bukhari tadi, yaitu akhrajahu Ibnu Abi Syaibah, hadis riwayat Al-Imam Ibnu Abi Syaibah an rajulin minal ansar, dari seorang sahabat Ansar, yaitu maksudnya Abdullah bin Mughaffal, ya, disebutkan dalam riwayat yang lain marfu'an, bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kata Nabi SAW, man wajadani raki'an au qa'iman au sajidan, siapa saja yang masbuk dan mendapati aku sedang ruku atau sedang berdiri atau sedang sujud, falyakun ma'i, maka dia ikuti aku. Ala halati, dalam kondisi aku berposisi bagaimana, allati ana alaiha, yang saya ketika itu dalam posisi demikian. Dan ini menunjukkan bahwa makmum itu tidak nunggu dulu ketika masbuk dan dia sudah dapati imam, misalkan pas masuk masjid imamnya sedang sujud atau sedang duduk di antara dua sujud, ya, atau sedang i'tidal sami Allahu liman hamidah, ya sudah, dia masuk shaf takbiratul ihram Allahu akbar, kemudian ikuti imam. Kalau imam sedang sujud, ya sujud. Sedang i'tidal, sedang duduk di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud. Begitu yang benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan nunggu dulu, saya ikuti juga nggak dapat berapa? 1 rakaat, nanti saja kalau sudah berdiri di rakaat kedua. Dan ini salah dan ini keliru, ya, karena jelas-jelas menyelisihi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan coba kita lihat perbuatan sahabat yang bernama Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah ini sahabat lainnya, bukan Abu Bakar, beda lagi. Yang dia itu sangat semangat sekali mengikuti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat dia masbuk radhiyallahu anhu, dan kisahnya ada di Sahih Bukhari juga. Ya. Suatu saat beliau masbuk. Akhirnya beliau ketika masuk masjid itu langsung, ya, ruku takbiratul ihram, dan karena beliau dapati Nabi sedang ruku dari pintu masjid sambil terus jalan sambil ruku masuk ke shaf. Dan Nabi tahu, karena di antara mukjizat Rasulullah itu bisa melihat dari belakang sallallahu alaihi wasallam, annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqi. Jadi ini sahabat ini Abu Bakrah radhiyallahu anhu jalan dalam kondisi posisi ruku sampai masuk shaf. Faraka'a qabla an yasila ila shaf, fadzakara dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi, ya, mengetahui hal tersebut. Faqal, dan Nabi pun mengatakan apa? Dan Nabi mengiyakan, hanya saja zadakallahu hirsan wala ta'ud. Nabi berpesan, semoga Allah menambahmu semangat dalam salat berjamaah dan jangan kamu ulangi lagi begitu. Maksudnya usahakan masuk shaf dulu baru apa? Ruku. Jangan sambil ruku sambil apa? Jalan ke shaf. Ya, ini terlalu apa? Terlalu semangat. Ya. Tapi Nabi tidak
menyalahkan. Bahkan Nabi mendoakan, zadakallahu hirsan. Makanya kata Ibnu Hajar, wa fi hadzal hadits aidan istihbabu muwafaqati dakhili lil imam. Dalam hadis ini juga disunnahkan, dianjurkan siapapun yang masbuk maka dia masuk langsung bersama siapa? Imam. Ala ayyi halin wajadahu 'alaiha. Bagaimanapun posisi imam sedang gerakan apa. Nah, ini satu kesalahan yang harus kita fahami. Ya, jadi jangan tunggu berdiri, apalagi kayak anak-anak tuh nunggu ruku, sudah berdiri juga masih mainan saja. Nanti pas giliran ruku baru apa? Geruduk baru buru-buru ya pada ruku. Ini namanya bocah cilik ya, anak kecil. Kalau ada yang kelakuan orang gede kayak gitu berarti ini masih kecil berarti. Jadi dia harus ingat, salat itu untuk siapa sebetulnya? Untuk siapa? Untuk Allah Azza wa Jalla. Dia lakukan salat itu berpahala, Allah yang kasih pahala. Jangan kita merasa capek, nggak dapat satu rakaat, rugi. Ya ilaha illallah, ini perhitungan banget sama siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya. Kesalahan berikutnya, ikhwan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini yang terakhir ya dalam kesalahan dalam salat berjamaah. Sebelum nanti masuk ke kumpulan kesalahan-kesalahan yang lain, yaitu dalam persepsi pahala salat, nanti akan dijelaskan setelah ini. Yaitu idza lam yajid furjatan fis shaf aw makanan fihi qama bi jadbi rajulin min as-saffil akhir liyasiffa ma'ahu. Ini kesalahan. Jadi masbuk, jadi peristiwanya begini, ada masbuk juga, dia ketinggalan dan dia dapati shaf itu sudah penuh, baik shaf pertama atau shaf kedua, jadi sudah pas, sudah tidak ada furjah, tidak ada celah untuk dia masuk, baik di pinggir ataupun di mana, di tengah. Akhirnya apa yang dia lakukan? Ya, qama bi jadbi rajul, dia tarik satu orang untuk supaya apa maksudnya? Bisa berdiri bersama di shaf yang di belakangnya. Memang ada hadis yang mengatakan bahwa tidak sah salat berjamaah seseorang apabila dia berdiri apa? Sendiri, satu orang di belakang. Tapi ini kasusnya seperti tadi, dia masbuk, pas masuk masjid, shaf sudah padat, tidak ada celah untuk dia bisa masuk shaf. Terus dia tarik satu orang, ya, untuk supaya bisa bersamanya di shaf tersebut, di shaf yang di belakang itu. Nah, ini kesalahan. Ya, ini adalah kekeliruan, dan ini dampak buruknya ada dua. Dampak buruknya ada dua. Yang pertama, justru dia membuat celah di shaf yang tadi sudah apa? Rapat, karena dia narik orang sih. Paham ya? Jadi ada apanya di shaf itu? Ada celahnya. Yang kedua, orang yang ditarik jadi bagaimana kekhusyuan salatnya? Jadi buyar, bahkan bubar, bahkan ngajak gelut ini. Ya, kamu tarik-tarik saya lagi khusyuk salat. Ya. Dan ini tidak ada hadis yang sahih dalam hal ini. Ada hadis, tapi ghair sahihah. Hadis-hadis yang tidak sahih sama sekali. Dan ini hadis-hadis dikumpulkan oleh para ulama di silsilah hadis dha'ifah wal mawdu'ah, ya, seperti yang disebutkan oleh al-Imam Al-Albani. Ini kategori hadis dha'if atau mawdu'. Ya. Nah, orang menganggap ini adalah satu hal yang disyariatkan, satu hal yang baik, padahal wahada la yajuz, ini tidak boleh. Ya. Balil wajibu an yandamma ila as-saffi idza amkan. Jadi apa yang harus dia lakukan? Dia cari sebisa mungkin celah untuk dia bisa masuk jika memungkinkan, ya. Atau dia bikin, apabila ada orang yang sholatnya safnya ngawur, ya, renggang-renggang, dirapatkan saja. Nanti dia bisa masuk ke dalam saf tersebut. Ini cara yang pertama. Kalau betul-betul sudah rapat,
sudah betul-betul padat, nggak bisa lagi digeser-geser, maka dia berarti sholat di shaf yang berikutnya walaupun sendirian. Dan sholatnya tetap apa? Sah. Karena kasusnya berbeda dengan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi katakan tidak sah sholat orang yang shafnya menyendiri itu kalau memang masih ada shaf yang renggang di depannya, yang dia bisa masuk. Ya, itu maksud sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tidak sahnya ya salat orang yang menyendiri dalam shaf. Jadi dia sudah, kalau memang dia sudah usaha untuk mencari, oh tidak ada yang bisa dimasukin ya, padat betul, nggak bisa masuk sudah, maka dia salat di shaf yang di belakang itu sendirian. Shalla wahdahu, dia salat menyendiri, wa salatuhu sahihah, dan salatnya apa? Sahih. Li'annahu, karena Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terus dia mau bagaimana? Ya, mau paksa-paksa, ya ini juga justru mengakibatkan madarat. Ya. Nantinya juga sama, membuat kesal orang yang sudah apa? Salat di shaf yang benar. Ya. Dan ini adalah yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya di kitabnya Al-Ikhtiyaratul Ilmiyah, dan juga dijelaskan oleh Al-Imam Al-Albani di Silsilatul Ahadits Ad-Dha'ifah, dan juga dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, yaitu di ta'liq beliau terhadap Fathul Bari. Beliau menjelaskan fi jawazil jadbi nazar, tentang masalah menarik orang dari shaf itu, ini hadisnya perlu dicek ya, karena memang ada hadisnya tapi dhaif, li'anna al-hadits al-warida fihi dhaif. Nah itu karena hadis yang berkaitan dengan narik-narik orang itu adalah dhaif ya. Jadi hadis narik-narik orang, colek-colek orang itu tidak sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa li'anna al-jadba yufdi ila ijadi furjatin fis shaf, dan juga menarik orang di depan itu justru malah membuat celah di shaf yang sudah apa? Rapat. Ditambah lagi membuat khusyuk orang yang tadi sudah salat menjadi buyar, orang yang ditarik terutama. Wal masyru'u saddul khalal fal aula tarkul jadbi. Jadi yang sudah rapat jangan malah menarik orang sehingga membuat celah. Wa an yatamisa mawdi'an fis shaf, namun dia berusaha dulu mencari tempat yang renggang, yang masih ada celah di shaf tersebut, atau jika memungkinkan dia berdiri di samping kanan imam, maka dia lakukan. Ini pun kalau tidak menimbulkan yakni kekisruhan atau keributan, karena orang mungkin bisa aneh ya, tiba-tiba dari belakang maju ke depan, berdiri di mana? Di samping kanan imam. Ini juga sebetulnya sunnah, tapi orang kalau belum ngerti nanti disangkanya ini orang mau ngapa-ngapain imam lagi ya. Sana kan banyak kejahatan ya, tiba-tiba ada imam ditabok ya, padahal lagi ngapain? Lagi ngimamin sholat. Tiba-tiba ada imam juga dipukul begitu ya, wallahu alam. Nah ini adalah caranya seperti itu tadi. Dan kalaupun sama sekali tidak bisa, tadi yang seperti difatwakan oleh para ulama, yaitu dia berdiri di shaf yang belakang walaupun cuma sendirian, walaupun cuma satu orang saja. Nah itu akhir pembahasan tentang jima'u akhtal musallin, yaitu kesalahan-kesalahan kaum muslimin dalam salat berjamaah mereka. Dalam salat berjamaah mereka. Dan kita lanjutkan ke kumpulan kesalahan berikutnya, yaitu jima'u akhtaihim fi thawabi salatil jamaah. Ya, tentang persepsi atau anggapan pahala salat berjamaah ya, wa ba'di akhta'il mutakhallifin anha,
dan kesalahan mereka tentang orang-orang yang tidak mau melakukan salat jamaah di masjid, wa tasydid fi haqqi man tarakaha, dan ancaman keras bagi orang yang meninggalkan salat berjamaah. Ya, kita lanjutkan, dan kita sudah salat isya ya, jadi tenang saja insyaallah. Insyaallah nggak sampai subuh ya insyaallah ya. Tenang saja. Ya, anaknya juga capek ya sampai subuh mah. Baik. Jadi pembahasan pertama kita ini adalah thawabus sholati fi Baitul Maqdis. Tentang pahala salat di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di Filistin, di Palestina. Maksudnya adalah Al-Masjidil Aqsa. Yang alhamdulillah sekarang sudah apa? Katanya sudah genjatan senjata ya, mudah-mudahan sih ya benar aja. Itu pun gara-gara kebakaran ya. Kalau nggak kebakaran terus saja barangkali ya, Allahul Musta'an. Nah, ini pembahasan kita yang pertama, yaitu thawabus sholati fi Baitil Maqdis. Maksudnya apa pembahasan ini? Yaitu kata Syekh, banyak orang salah persepsi bahwa sholat di Baitul Maqdis atau di Masjidil Aqsa itu adalah keutamaannya 500 kali sholat di masjid-masjid lainnya. Anak katakan sebelumnya, ini memang permasalahan khilaf. Ya. Dan Syekh tidak berpendapat bahwa sholat di Masjidil Aqsa itu 500 kali lebih utama dibandingkan sholat di masjid-masjid lainnya. Ya. Dan khilafnya cukup berkepanjangan. Sebelum khilaf, ulama sepakat bahwa sholat di Masjidil Haram di Makkah itu sama dengan 100.000 kali sholat di masjid selain Masjidil Haram. Di Masjid Nabawi lebih utama berapa kali? 1000 kali. Nah, yang ada khilaf itu sholat di mana? Di Al-Masjidil Aqsa. Ini khilafnya banyak, berdasarkan hadis-hadisnya juga banyak. Yang paling masyhur memang adalah berapa kali tadi? 500 kali lebih utama dibandingkan masjid-masjid yang lain. Masalahnya ada hadis-hadis yang lain juga, yang riwayatnya juga simpang siur antara dhaif, hasan atau sahih. Ya, ada yang mengatakan di Masjidil Aqsa itu keutamaannya hanya 100 kali saja. Ada hadisnya. Ya, dari sebagian sahabat. Ada yang mengatakan 250 kali saja. Berapa? Dan inilah yang nanti dipegang oleh Syekh Masyhur bin Hasan Salman di kitabnya Al-Qaulul Mubin ini, yaitu khamsina wa mi'atain, 250 kali lebih utama. Ada yang 500 kali, ini yang paling masyhur. Ya, dan sebagian ulama juga menghasankan. Di antaranya Imam Al-Albani sendiri ya, gurunya Syekh Masyhur. Tapi pendapat muridnya beda. Dan ada yang mengatakan 1000 kali, jadi itu sama dengan Masjid apa? Nabawi, dan ada yang mengatakan 50.000 kali. Berarti separohnya Masjidil Haram. Berarti lebih utama dari Masjid Nabawi. Nah itu, jadi riwayatnya banyak banget. Ada, kalau antum hitung ada berapa itu? Ada 5. Yang pertama ada yang mengatakan berapa? 100, 250, 500, 1000, 50.000. Jadi ada berapa? Ada 5 riwayat. Ada 5 riwayat, ya. Dan anak cek itu riwayat-riwayatnya itu ya, memang kesimpulannya jelimet. Kesimpulannya adalah ruwet dan jelimet karena masing-masingnya ada ulama hadis yang berpendapat itu. Walaupun kesimpulan akhirnya adalah bahwa yang paling masyhur itu 500 kali lebih utama daripada sholat di masjid lain-lainnya. Jadi saya masyhur hanya ingin membahas itu. Hanya ingin membahas bahwa asumsi bahwa salat di Masjidil Aqsa itu 500 kali itu ya tidak selalu demikian, karena memang hadis-hadisnya diperselisihkan. Itu hadisnya hadis Abdullah bin Zubair, hadis Jabir bin Abdullah, hadis Ummul Mukminin Ummi Salamah. Kemudian juga hadis yang ada lagi yang lainnya, Jabir, Abu Darda, banyak sahabat yang semuanya itu meriwayatkan masing-masing beda-beda angka-angkanya nominalnya.
Dan hadis yang paling masyhur yang juga disahihkan oleh Imam Al-Albani dan juga Syekh bin Baz itu yang 500 kali. Ya, dan barangkali dari dulu antum dengarnya berapa kali di Masjid Al-Aqsa itu? 500, betul tidak? 500. Antum baru dengar kan? Ternyata ada berapa? Ada yang 100 kali lebih utama. Berapa kali? 250, 500, 1000, dan yang paling banyak berapa tadi? 50.000. Nah, kalau 50.000 ini lebihannya lagi, berarti dia lebih utama dari apa? Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi saja cuma berapa? 1000. Nah, jadi intinya khilaf ini luar biasa berkepanjangan, dan Syekh masyhur hanya ingin ya menjelaskan bahwa jangan menjazm, yaitu kita tidak memastikan, karena berdasarkan hadis-hadisnya juga diperselisihkan sekali oleh para ulama hadis. Walaupun beliau lebih berpendapat ke yang 250. Kita bacakan nih hadis yang 250 itu hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Dan ini hadis yang diriwayatkan oleh banyak ulama hadis, di antaranya Imam Hakim dalam Mustadraknya, Imam Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq, Imam Baihaqi dan yang lain-lain. Jadi Abu Dzar mengatakan begini, tadzakarna wa nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami sedang mudzakarah, yaitu murajaah satu pelajaran tentang masjid di Baitul Maqdis itu berapa kali lebih utama. Ya, wa nahnu 'inda Rasulillah sallam ayyuhuma afdal, masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam am Baitul Maqdis. Jadi kami ya menyampaikan mudzakarah kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana ya Rasulullah yang lebih afdal, apakah masjid Rasulullah, masjidmu ya Rasulullah, Masjid Nabawi, ataukah masjid di Baitul Maqdis, yaitu di Masjidil Aqsa. Maka Nabi bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi afdalu min arba'i salawatin fihi. Salat di masjidku lebih utama 4 kali lipat daripada salat di Masjidil Aqsa. 4 kali lipat berarti berapa? Tadi kan di Masjid Nabawi berapa kali dibandingkan masjid-masjid yang lain? 1000 kan? Nah, salat di masjidku itu lebih baik 4 kali lipat dibandingkan salat di Masjidil Aqsa. Berarti di Masjidil Aqsa-nya berapa? 250. Mana yang pedagang di sini? 1000 dibagi 4 berapa? 1.000.000 dibagi 4 jadi 200, tapi bukan 1.000.000 ya, ini 1000. 1000 dibagi 4 jadi berapa? 250. Lalu apa kata Nabi? Wala ni'mal musalli huwa. Dan dia sudah mendapatkan salat yang baik kalau dia bisa sempat salat di situ. Berarti berapa ini? 250. Dan seterusnya ya, hadisnya panjang. Di situ disebutkan oleh para ulama, berarti 1/4 dari 1000 adalah berapa? 250. Wa isnaduhu sahih, dan sanadnya sahih. Ini yang diambil oleh Masyhur bin Hasan Al-Salman. Ya. Adapun Syekh bin Baz, beliau lebih ke 500 kali, karena itu yang masyhur di Sunan Abi Dawud. Demikian pula yang disahihkan oleh Imam Al-Albani ya, dalam Musnad Imam Ahmad dan dalam Sahih Ibnu Hibban dan yang lain-lain, yaitu 500 kali lebih utama hadis Abdullah bin Zubair. Itu ya pembahasan yang pertama tentang persepsi bahwa sholat di Masjidil Aqsa itu ya 500 itu tidak pasti sahihnya, akan tetapi karena ada khilaf yang begitu banyak, maka
ya intinya lebih kecil daripada Masjid Nabawi, apalagi Masjidil Haram. Jadi yang paling besar sekali itu di sholat di mana? Di Al-Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Semoga kita bisa sering-sering sholat di sana ya, insya Allah. Antum hitung aja coba, butuh berapa ratus tahun ya untuk bisa menyamai pahala 100.000 kali, bayangkan. Itu baru satu kali sholat ya. Dapat sholat subuh saja di Masjidil Haram ya, Masya Allah. Apalagi orang yang setiap harinya sholat di sana. Tapi ya ingat juga, berbuat maksiatnya juga gede apanya? Dosanya. Wala haula wala quwata illa billah. Ini yang pertama. Kesalahan yang kedua masih mengenai kesalahan persepsi sebagian kaum muslimin tentang pahala sholat di masjid, yaitu khata'i ba'di man yatawarra'una fi salati fi ziyadat. Kesalahan sebagian kaum muslimin yang tidak mau sholat di bagian perluasan Masjidil Haram atau perluasan Masjid Nabawi. Kan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu kan mengalami apa? Perluasan yang luar biasa, luas. Ya. Luar biasa perluasannya dari khalifah ke khalifah berikutnya sampai akhirnya ke Raja Arab Saudi sekarang. Ya, perluasannya kan gak kira-kira, ya luas sekali jadinya, apalagi Masjidil Haram. Ya. Nah, itu ada sebagian kaum muslimin yang tidak mau sholat di pelataran atau di perluasannya. Jadi maunya sholatnya itu di bagian asli awalnya dulu Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Ya ini susah, ini sempit sekali akhirnya. Kenapa ini salah? Dhannan minhum, mereka menyangka annahum lan yanalul ajral warida fi hadithi Jabirin as-sabiq. Mereka menyangka bahwa mereka nggak dapat pahala sebagaimana yang dijelaskan di hadis Jabir yang tadi pertama. Jadi mereka pikir kalau di perluasan nanti kalau sholat di perluasan Masjidil Haram nggak dapat 100.000. Kalau sholat di perluasan Masjid Nabawi nggak dapat 10.000. Begitu. Dan ini adalah keliru dan salah. Padahal ada athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berbunyi begini. Umar mengatakan, dan ini athar dalam ya Musnad Ibn Abi Syaibah, di kitabnya dalam Ibnu Syubbah, di kitabnya Akhbarul Madinah, kata Umar, "Lau mudda Masjidun Nabi SAW ila Dzul Khulaifah lakana minhu." Masya Allah. Seandainya Masjid Nabi SAW itu diperluas sampai Dzul Khulaifah, ya ini menunjukkan perluasan yang luar biasa ya, sampai Dzul Khulaifah. Dzul Khulaifah itu kan mikot bagi orang yang mau ihram dari arah Madinah, dan jarak pusat Madinah sampai Dzul Khulaifah itu jauh ya, sekitar 40 kilo. Mungkinkah diperluas sampai 40 kilo ya? Jadi Umar mengandaikan seandainya itu Masjid Nabi SAW diperluas sampai Dzul Khulaifah. Dzul Khulaifah nama lainnya sekarang yang masyhur adalah Bir Ali ya, tempat mikotnya orang-orang yang berihram dari Madinah. Tandanya itu diperluas sampai situ, lakana minhu, itu menjadi Masjid Nabawi, menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Jelas, jadi persepsi orang yang demikian itu keliru ya. Dalam riwayat yang lain, Umar mengatakan, "Lau zidna fihi," seandainya kami perluas, hatta balagal jabbanata, sampai ke tempat satu kota, satu daerah di Madinah yang namanya Jabbanah, kana masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menjadi masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi hukum perluasan adalah hukum asal.
Hukum perluasan adalah hukum asal. Ya. Dan itu berlaku dalam kaidah fiqhiyah, ya. Ya seandainya dia Masjid Imam Baihaqi, SDQ Imam Baihaqi diperluas sampai flyover Gebang misalkan, maka ini namanya jadi masjid apa? Imam Baihaqi. Begitu. Karena ikut perluasannya kan, seperti misalkan, ya. Berarti harus membeli tanah penduduk, ya. Begitu, itu kaidahnya seperti itu. Jadi hukmul ziyadah, hukmul mazid, yaitu perluasan berlaku hukum asalnya. Makanya nggak boleh jual beli di pelataran masjid, nggak boleh. Selama itu masih bagian dari apa? Perluasan masjid, nggak boleh. Nggak boleh juga, ya, orang misalkan nggak ada keperluan keluar dari tempat iktikafnya sampai keluar, tetap kalau dia masih di situ ya masih iktikaf. Begitu. Dan inilah yang dilakukan oleh para salafus saleh, diantaranya dua khalifah yang mulia, yaitu Umar dan Utsman, yang di masa mereka lah terjadi perluasan. Di zaman Umar diperluas. Faqad zada Umar wa Utsman fi masjidihi sallallahu alaihi wasallam min jihatil qiblah. Jadi diperluasnya ke depan. Di masa khalifah, dua orang khalifah yang mulia ini, Umar dan Utsman, Masjid Nabawi diperluas ke arah kiblat, ke depan. Jadi tempat imamnya makin apa? Maju ke depan. Fakana yaqiful imamu fi ziyadah. Wa wara'ahu sahabatu fi shaffil awal, dan di belakangnya berdiri para sahabat yang lain menjadi shaf awal. Yang tadinya tempat imam itu menjadi shaf awal. Fama kanu yata'akharuna ilal masjidil qadim. Mereka sama sekali tidak jadi pada mundur di masjid lama ketika zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak. Ya, tidak pada mundur. Kama yaf'alu ba'dun nas al-yawm, sebagaimana yang justru dilakukan oleh kaum muslimin, ya, sebagian, tapi ya, sebagian mereka di saat ini, ya, karena sekali lagi kejahilan. Jadi akhirnya pada kumpul di situ aja tuh, nggak mau pada sholat di tempat-tempat yang lain, apalagi di perluasan. Dan kita akhiri dengan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini. Beliau mengatakan, ya, di kitabnya Majmu' Ar-Raddu 'alal Akhnai, beliau mengatakan di sini, waqad ja'at al-athar bi anna hukma ziyadati fi masjidihi hukmul mazid. Nah, itu telah datang di sebagian athar tentang hukum penambahan atau perluasan Masjid Nabawi itu sama dengan hukum al-mazid, hukum asalnya, hukum yang diperluasnya. Tudha'afu fihi salatu bi alfi salah, berarti pahala salatnya sama, yaitu 1000 kali salat. Kama annal masjidal harama hukmu ziyadati fihi hukmul mazid, sama juga berlaku pada Masjidil Haram, itu perluasannya sama dengan hukum asalnya. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan beliau membawakan athar-athar. Berarti kayak juzut tawafu fi, kan kayak tempat mataf, ya, tempat tawaf. Itu kan makin apa sekarang? Luas. Dan yang jelas makin capek, makin pegel, apalagi di lantai 2, lantai 3, lantai 4 sekarang. Ya, Masya Allah, orang di lantai bawah itu mungkin sudah berapa keliling, di lantai paling atas itu baru 1. Itu olahraga, ya, Masya Allah. Tapi tetap tawafnya apa? Sah. Dan itu dikatakan mataf, tempat tawaf. Bahkan sa'i juga semakin diperluas lagi supaya enggak orang tabrakan. Wa tawafu la yakunu illa fil masjidi. Dan di sini ulama menghukumi bahwa tawaf tetap dikatakan di dalam Masjidil Haram walaupun sudah diperluas. La kharijan minhu, tidak dikatakan keluar dari masjid, tidak.
Walihada ittafaqa as-sahabatu ala annahum yusalluna fi as-saffil awwal min az-ziyadati allati zadaha Umar thumma Utsman. Oleh karena itu para sahabat tetap sepakat, ya, dan maksudnya sepakat mereka sholat di masa Umar kemudian Utsman itu di perluasan yang ada di arah kiblat Masjid Nabawi. Mereka enggak bertahan di Masjid Nabawi yang lama, tidak, ya, karena Masjid Nabawi yang lama itu yang persis bersebelahan dengan Hujrah Aisyah yang sekarang menjadi kubur Nabi dengan Abu Bakar dengan siapa? Umar. Itu aslinya Masjid Nabawi kecil, cuman itu aja, ya. Kemudian diperluas ke depan di zaman Umar dan Utsman. Sama Utsman diperbaiki lagi, terus sampai Bani Umayyah makin luas, akhirnya kuburannya masuk, itu pun dicor, ya, luar biasa. Nah, kalau kita katakan hukmul ziyadah tidak sama dengan hukmul mazid, repot, ya, dan ini sangat menyulitkan. Wa ala dzalika amalul muslimina kullihim, inilah yang diamalkan oleh seluruh kaum muslimin sejak zaman sahabat, ya. Nah, kata Syekhul Islam, falaula anna hukmahu hukma masjidihi, kalau kita enggak katakan demikian, lakanat tilka salatun fi ghairi masjid, berarti nanti salatnya berarti bukan di Masjid Nabawi dong namanya, di luar, sementara itu sudah dianggap Masjid Nabawi. Iya. Lalu kata Syekhul Islam di akhir pernyataan beliau, wa ma balaghani, ini ana ringkas ya, an ahadin minas salafi khilafu hadza. Tidak ada satu keterangan pun dari ulama salaf yang berbeda dengan apa yang tadi sudah saya sampaikan. Lakin ra'aitu ba'dal mutaakhirin. Nah, ini, tapi saya melihat sebagian orang-orang belakangan ini, itu maksudnya di zaman beliau, ya, qad dzakaru anna ziyadata laysat min masjidihi, bahwasannya perluasan itu bukan bagian dari Masjid Nabawi. Nah, ini pendapat yang keliru. Wa ma alimtu lahu fi dzalika salafan, dan saya tidak tahu ada salafnya dari perkataan ini minal ulama, dari kalangan ulama. Nah, itu barangkali sampai situ dulu. Ikhwan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, penjelasan kesalahan-kesalahan kaum muslimin yang kita masuk tadi di awal tentang kesalahan persepsi mereka tentang pahala, ya, pahala, keutamaan sholat pertama tadi di Masjidil Aqsa, dan persepsi salahnya mereka tentang pahala orang yang sholat di bagian perluasannya, ya. Jadi di Masjidil Aqsa itu, ya, ada khilaf, dan memang yang masyhur adalah 500 kali lebih utama daripada masjid lainnya. Dan sholat di perluasan, baik itu Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa, itu sama, tetap mendapatkan pahala yang sama. Wallahu alam bissawab. Sampai sini, dan barangkali ada yang mau antum tanyakan seputar penjelasan tadi ataupun yang lainnya, maka dipersilahkan. Silakan, Adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masbuk. Apa tadi? Iya, orang yang masbuk. Al-Fatihah. Iya. Jadi dia tidak takbiratul ihram, langsung begitu saja ikut ruku. Nah, ini kekeliruan, ya, karena yang dianggap
sebagai pembuka sholat itu adalah takbiratul ihram. Yang boleh itu dia tidak bertakbir lagi setelah takbiratul ihram, langsung ikut gerakan imam, ini nggak masalah. Tapi kalau bertakbir lagi itu lebih afdal kata para ulama. Jadi misalkan dia dapati imamnya sedang ruku, ya, maka dia takbiratul ihram dulu sambil berdiri tentunya, kemudian boleh langsung ruku tanpa takbir atau takbir lagi menuju ruku. Nah itu yang benar. Nah, kalau tapi langsung begitu saja, nah ini khawatir ya lihat kondisi orang ini. Kalau orang belum tahu, ya semoga dimaafkan uzur. Tapi kalau sudah tahu, seperti tadi Abu Bakrah itu sahabat yang belum tahu, tapi Nabi anggap apa? Sah, karena memang belum tahu. Ya. Dan Nabi hanya mendoakan zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah tambah semangat kamu dalam sholat dan jangan ulangi. Tapi kalau sudah tahu ya bisa tidak sah nantinya. Karena sudah tahu sih ilmunya, maka jangan dilanggar. Gitu ya. Ya. Ruku tidak mengapa, karena memang begitu. Apabila imam posisinya sudah sedang ruku, maka dia dapat 1 rakaat walaupun tidak sempat sama sekali baca Al-Fatihah. Ya bagaimana bacanya yang sudah ruku, ya. Dan itu satu kekhususan ya, posisi imam ketika ruku masih dianggap dapat 1 rakaat. Dan ini berarti di sini hadis ini jelas membantah pendapat sebagian orang Indonesia ya di sini yang beranggapan ada satu ormas tertentu tuh. Bahkan kalau masbuknya masih berdiri saja tapi kira-kira nggak bisa baca Al-Fatihah, itu sudah nggak dapat 1 rakaat, ini kan lebih aneh lagi. Ya kan? Lebih aneh lagi. Orang sahabat Abu Bakrah aja jelas-jelas ruku sambil jalan, ya begitu. Jelasnya insyaallah, ya barakallahu fiik. Baik, ada lagi yang lainnya? Ikhwan akhwatillah, silakan Pak Roni. Iya. Iya. Di masjid itu sendirian maksudnya? Iya. Nanti sholat isya gitu ya, pada waktunya tentu. Nah, makmum hanya disyariatkan untuk memberi masukan saja ke imam. Imam, ini lagi hujan nih, sunnahnya apa? Menjamak. Kata imamnya, oh begitu ya, ayo gitu. Nah, bagus berarti. Tapi kalau kata imamnya, wah nggak usah lah, itu sih ajarannya Wahabi itu misalkan. Dia nggak mau. Soalnya ada orang yang jangankan imam, makmum jamaah juga nggak mau, dia bubar dia duduk aja di belakang, nggak mau ikut jamaah mator. Ada itu Pak. Dan Anda lihat, perhatikan beberapa ya, apa ini sholat aneh gitu ya, padahal. Nah itu, jadi makmum hanya memberikan apa tadi, masukan. Dia jangan sholat sendiri, karena yang berhak untuk menjama adalah imam ratib. Ini pendapat yang rajih. Artinya begini, seandainya pun kita di rumah, hujan itu kan udzur. Hujan itu salah satu udzur untuk tidak sholat di mana? Di masjid. Kita pas di rumah mau berangkat sholat maghrib, hujan deras. Kita boleh sholat di mana? Di rumah. Tapi kita nggak boleh menjamak. Di mana? Di rumah. Jadi jamak mator hanya berlaku di mana? Di masjid. Dan itu tugasnya imam ratib. Fungsinya apa? Fungsinya memudahkan jamaah, memudahkan para makmum ya, untuk nanti kalau pulang masih hujan, dia tidak perlu balik lagi sholat apa? Isya. Nah itu fungsinya. Jadi begitu Pak Roni. Jadi jangan sholat sendiri. Nanti bikin jamaah yang baru nanti, ya nggak boleh.
Sementara di masjid sudah ada imam yang resmi, imam yang sah di situ. Jadi yang disyariatkan pada makmum jamaah adalah memberikan apa tadi? Masukan, ya. Ini sunnahnya begini Pak Imam. Ya, kalau dia menerima, oh begitu ya. Dalilnya apa? Ya pokoknya kita kasih tahu ya. Ada dalilnya, insya Allah nanti saya tanyakan misalkan. Oh ya sudah. Dia mau melaksanakan, alhamdulillah. Kalaupun tidak, ya sudah. Kita yang penting sudah apa tadi? Memberikan masukan dan nasihat. Dan mesti kalau di masjid-masjid yang sudah mengenal sunnah dengan pemahaman salafus saleh, mesti pernah dipraktekkan ini seperti yang tadi itu. Ya di sini di As-Sunnah, apalagi Masjid As-Sunnah Cirebon, selama anak juga di Ma'had Imam Bukhari, bahkan hujan di siang hari sholat zuhur, ya hujan deras dijamak dengan sholat apa? Asar, begitu. Walaupun pas habis sholat asar berhenti hujannya, nggak masalah. Ya, yang jelas ketika itu masih dalam kondisi apa? Hujan. Begitu Pak Roni ya. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Dan itu sekali lagi minas sunanil mahjurah, termasuk sunnah-sunnah Nabi yang banyak dilupakan atau banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin dan dianggapnya itu sesuatu yang aneh, yang salah, yang sesat, padahal dianya saja belum tahu, ya, belum ngerti sunnah. Iya. Ya jangankan yang kayak tadi ya, karena kemarin safar beberapa hari ya, sholat di masjid rest area itu banyak yang nggak dijama, nggak dikosor. Ketika anak berdiri lagi, saya mau menjama kosor, pada bubar, pada apa? Padahal mereka sama-sama apa? Musafir. Kita sudah jelaskan musafir itu rukhsahnya adalah dijamak dan diapakan? Dikosor. Ya ada yang ikut, ada yang bubar juga, begitu ya. Begitu. Dan seringnya anak dijadikan imam ya karena penampilannya mungkin ya Pak Haji. Ya seperti itu. Tapi ketika diajak menjamak kosor, itu tadi ada yang ikut, ada yang tidak. Ya begitulah. Itu yang jelas-jelas dalilnya lebih masyhur, lebih ya dikenal daripada sholat jamak apa? Mator, jamak dengan sebab hujan. Itu mereka pada nggak tahu. Ya, begitu. Nah, caranya, solusinya adalah kita perkenalkan ini loh sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, tentu dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik. Iya, ada lagi barangkali? Ikhwan Afat, Pak Rodi silakan. Iya, assalamualaikum. Oh ya, iya. Jika pembacaan iftitahnya kita sebentar lagi ya selesaikan saja. Kan tidak panjang-panjang juga sih doa iftitah insyaallah. Dan imam juga baru mulai ya, biasanya baru mulai Al-Fatihah. Tapi kalau kita misalkan milih baca iftitahnya yang panjang, misalkan kan ada doa iftitah kan yang panjang ada, Masya Allah. Kalau baru dihafal yang panjang, Masya Allah. Terus bacanya yang itu, ya diam sudah. Dengarkan apa? Al-Fatihahnya imam. Tapi ada iftitah pendek sekali. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Selesai. Kita udah selesai, imam belum baca Fatihah malah. Atau yang normal, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu juga insyaallah enggak terlalu panjang, enggak terlalu pendek. Artinya kita selesai baru insyaallah imam baca. Jelasnya insyaallah? Iya, seperti itu. Barakallahu fiik. Ada lagi tadi? Silakan Pak Buang. Pak Roni. Roni apa Rodi? Bedanya N sama D. Ya, silakan. Oh, yang kayak kasus ini sekarang ini.
Sudah tidak ada adzan, karena fungsi adzan itu supaya orang pada apa? Datang ke masjid tersebut. Ketika di masjid itu sudah dijamak sholat isya'nya kayak sekarang, berarti muadzin tidak mengumandangkan apa? Adzan. Sudah. Ya, seperti itu. Berarti harus dipahamkan kepada masyarakat ya bahwa jika masjid sudah melakukan jam'ul matar, yang jamak dengan sebab hujan, di sholat berikutnya tidak ada kumandang apa? Ada seperti itu. Makanya sebetulnya ketika sedang hujan tadi ya, muadzin itu ketika adzan sholat maghribnya ada lafaz khusus. Apa lafaznya? As-salatu atau sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Setelah ya hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, sallu fi buyutikum, atau bahkan dalam riwayat hayya 'alas salahnya dan hayya 'alal falahnya dihilangkan, habis asyhadu anna Muhammadar Rasulullah langsung sallu fi buyutikum. Ya. Tapi ini nanti aneh lagi aja ini di masyarakat. Ya, masyarakat itu harus pelan-pelan, ini apalagi nih nanti digerebek lagi ya. Ada Pak Heri lagi di sini. Jadi memang harus disampaikan perlahan-lahan ya ikhwan. Ya, karena sunnah ini mahjurah, betul-betul sunnah ini asing, tidak diketahui. Jadi kita di sini kita juga belum berani mengadakan adzan awal. Adzan awal sebelum apa? Sholat subuh. Kalau di beberapa tempat yang lain yang di situ ada ma'had ya, sudah, karena sudah disosialisasikan melalui kepala desanya, jadi tidak masalah. Kalau kita belum lah, ini belum. Nanti apalagi nih jam 3, jam setengah 4 sudah adzan. Ini terlalu apa? Rajin. Padahal ya itu sunnah juga. Seperti itulah, hal-hal yang seperti itu harus kita sosialisasikan. Jadi begitu ya Pak Buangnya, jadi tidak dilakukan adzan lagi. Iya. Orang kita nggak pakai as-salatu khairum minan naum saja sempat dipermasalahkan, ya kan? Iya. Dulu zamannya Mang Waji, ada Mang Waji nggak di sini? Ya. Itu Mang Waji madhabnya itu nggak pakai as-salatu khairun minan naum. Sementara sekarang Ustadz Azmi pakai as-salatu khairun minan naum. Memang itu khilaf ya, makanya kita bebaskan saja lah. Begitu. Iya. Baik, ada lagi yang lain? Ya ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah. Silakan Pak Awik. Padahal jahriyah. Iya. Oh, bacaan apanya? Al-Fatihahnya bahkan? Aduh, harus pakai mic yang gede itu. Nggak mau. Nah, ini repot ya. Harusnya pertama kalau imamnya memang suaranya lemah, ya minta diwakilkan saja diganti. Tapi kalau memang nggak mau terus bacaannya lemah, ini harus ada Bilal minimal, harus ada iya. Nggak ada orang lagi ya. Berdua aja. Oh, maksudnya si imam dan makmum. Ya udah kan deketan, nggak apa-apa itu. Iya, nggak usah. Kitanya mendengar saja karena memang cuman berdampingan kan, berduaan di situ. Ya Allah. Berdampingan pun tidak kedengaran. Iya. Ya rada ngegeremeng lah, sudah disuruh baca begitu. Iya. Iya, ya sudah, insya Allah enggak masalah. Mungkin dia pikir, samping saya ini nggak perlu lah pakai kencang-kencang, barangkali ya, seperti itu. Iya, harusnya agak dikeraskan, walaupun memang pelan saja enggak masalah, lirih saja enggak masalah sih, karena memang cuman berdua, dia satu, makmum satu. Iya. Atau gantian saja, saya aja lah jadi imam ya. Begitu.
Baik, anak kira banyak itu ya imamnya begitu, jamaahnya semestinya wah ini sih harus diganti. Ya, karena madarat nanti bagi jamaah yang lain. Baik, ada lagi yang lainnya? Ikhwan akhwat? Silakan. Lagi Guntur. Iya, kalau dia sudah tahu tapi tetap melanggar, ya berdosa. Ini kesalahan-kesalahan ini biasanya dilakukan oleh banyak kaum muslimin yang awam, yang memang aslinya belum pada tahu. Nah kita jadi tahu, oh itu tuh salah. Nah kita udah tahu, ngasih tahu ke yang belum tahu. Ya kayak tadi kan banyak tuh yang iya seperti itu. Jadi Syekh di sini di kitabnya membahas kekeliruan-kekeliruan yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin awam, yang notabene mereka yang namanya orang awam ya nggak ngerti. Kewajiban kita yang sudah tahu memberitahu, itu maksudnya. Kalau belum tahu lah ya maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau sudah tahu, belajar, jangan diulangi seperti itu karena bisa dosa. Begitu akhirnya barakallahu fiik. Baik, ada lagi yang lainnya? Ikhwan awatillah. Mangga, silakan. Pak Ade. Tahiyat akhir. Ya. Oh. Qomat. Sudah qomat gitu. Bahkan sudah di depan ya, sudah hampir mulai takbiratul ihram. Tapi posisi dia memang sudah tahiyat akhir. Oh. Hendaknya segera ini saja salam. Kalau sudah tahiyat akhir ya, apalagi yang namanya tasyahud itu kan apa, salawat itu sunnah, tidak wajib, maka segera dia salam saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, demi mendapatkan takbiratulnya siapa? Imam. Yang salah itu dia tetap tahiyat saja padahal imam sudah apa? Takbiratul ihram. Nah itu yang salah. Apalagi yang masih jauh selesainya, masih rakaat pertama tahiyatul masjid, ayo saja, bahkan imamnya sudah ruku masih sholat sunnah saja. Ini ya, ini jelas kekeliruan. Jelas ya insyaallah. Jadi yang tadi itu kalau sekiranya duduk tasyahud dan bacaannya masih panjang, maka segera dia salam saja. Salam demi mendapatkan takbiratulnya siapa? Imam. Ya, sampai sini. Ikhwan awatillah, anak kira cukup sampai di sini, dan atas segala kekurangan mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.